saya hormati sahabat saya, saudara saya yang saya cintai, saya banggakan terus untuk kalian. Saudara, mama, ibu, hadirin undangan sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Tentunya pada sore hari ini merupakan hari yang bahagia buat saya sekeluarga. Di hari penghujung merasakan akhir tugas saya di Polda Babel. Saya cukup mempunyai kesan dan pesan yang luar biasa di Polda Babel ini. Tentunya saya mempunyai suatu kesan. Ini aja yang pertama aja kesannya perubahan, ada perubahan dalam acara ini yang biasanya selalu malam kamu akan ramai, tapi rasanya kalau malam yang saya rasakan itu begitu belum ada waktu 1 jam dan ke belakang udah kosong. Udah nggak ada, tapi saya lihat sekarang ini masih tetap, waduh luar biasa, apalagi disuguhi dengan artis-artis lokal dan interlokal tadi, luar biasa. Sebetulnya saya tuh tadi mau dapat sumbangan kemarin, artis katanya ada Afgan, Pak jangan pakai Afgan, kenapa? Sudah ada Pak Wali Kota, kayak Afgan, Pak Wali Kota ada Afgan, ya sudah, nggak jadi. Banyak lagi fansnya lagi itu, bayangkan. Terus saya bilang, saya Pak Kajati bilang kalau gitu, kalau Afgan nggak mau, gimana Pak Kapolda? Kalau saya panggil Yuni sana, nggak usah Pak Kajati, nanti nggak ada waktunya untuk nyanyi, karena tadi belum apa-apanya udah penyanyi udah padat sekali tuh, penyanyi Kadita nih mah, ada penyanyi Farhan Raharja juga tadi ada kan, ku kenali kau yang jatuh cinta. Inilah hebatnya ini kan Kadita. Maka saya sayang kalau kita datengin artis dari Jakarta mahal-mahal, kemudian tidak ditampilkan 1 kali lagu, mau berapa uangnya? Nanti dicatat lagi, dilaporkan lagi ke KPK. Terus udah sederhana aja, sederhana, tapi mantap gitu isinya acara luar biasa. Saya juga tadi waktu lihat ibu-ibu nyanyi mengalahkan kembang, hampir saya netes air mata. Tahan aja gitu. Luar biasa ya, ini perasaan saya, saya ungkapkan dari kesan saya ini luar biasa. Dan memang selama saya bertugas di sini, saya kira ini yang perlu diwaspadai juga. Saya belum banyak berbuat dan masih ada kekurangan-kekurangan dan belum optimal saya melaksanakan tugas di sini. Contoh aja lah, waktu pertama kali saya bertugas di sini, baru 6 hari, tahanan lari, mati kita tahanan narkoba. Nah, ini hati-hati. Tapi sekarang kejadian juga nih di Metro, di Polda Metro kan ada kejadian juga. Inilah memang cobaan, kira-kira begitu. Tapi kita berbuat, dan memang masalah narkoba ini juga memang sulit diatasi. Memang kita di sini ini bukan ada produsen, kita ini pemakai, tapi makin hari makin meningkat. Ini bagaimana? Di narkoba saya juga sudah puyeng tuh, makin hari meningkat. Ya kasusnya aja ini tahun ini ada 172 kasus narkoba ini 1 tahun aja, kan luar biasa. Nah tentunya ini PR Pak Kapolda yang baru, bagaimana menggeluti narkoba ini, dan narkoba juga sudah dipakai ini di masalah kegiatan pertambangan supaya dia kebal, bisa siang malam mungkin tahan banting gitu kan, pakai narkoba juga. Ini hati-hati juga, saya dengar sudah begitu. Nah ini harus diwaspadai, dan memang kita juga sudah berusaha, sudah berupaya untuk mencarikan jalan keluarnya bagaimana nih supaya narkoba ini kita bisa atasi. Selalu terus berkoordinasi, selalu terus juga mengadakan apa tindakan-tindakan, dan terus setiap malam juga kita razia, tapi terus saja narkobanya. Ini yang saya rasakan saya belum optimal mengatasi masalah menangani narkoba, tapi ini saya ungkapkan, mudah-mudahan ini jadikan PR untuk Kapolda yang baru. Yang kedua juga, saya juga belum optimal nih, masalahnya sepele, lalu lintas. Ini tiap tahun juga matinya ratusan orang. 1 tahun matinya kemarin 282. Tahun 2012, tahun 2013 242, turun, tapi turunnya nggak signifikan. Jadi 1 bulan mati 20 orang lebih akibat laka lantas. Dosa saya ini kalau nggak atasi masalah lalu lintas ini. Gimana ini masalah lalu lintas ini? Makanya tadi kan kita lihat di tadi selain selintas, kan terakhir saya juga bagaimana? Karena kebanyakan juga di sini nggak pakai helm atau helmnya yang nggak standar. Kira-kira begitu, maka kita sosialisasikan dan kita sudah berbuat. Bahkan di lantas itu sampai capek itu. Buat breakthrough terus, dan terakhir juga mendapat bantuan dukungan dari Pemda. Ada membuat apa itu Regional Traffic Management Center, gitu ya. Sudah bisa merekam, kita sudah terpasang 45 CCTV
Jadi kalau nanti ada kecelakaan yang dia melarikan, misalnya ada laka terus melarikan diri, bisa ketahuan nanti dari CCTV itu. Ini salah satu upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa menekan angka kecelakaan lintas ini yang cukup memprihatinkan. Dan ini juga merupakan hasil kinerja saya. Saya belum bisa optimal, tapi saya juga tidak diam. Saya juga sudah berbuat dan saya juga sudah minta dukungan dan partisipasinya juga kepada Pemda, kepada masyarakat, juga kepada rektor juga kan sudah masuk sekarang juga, lalu lintas juga sudah masuk rektor itu. Nah inilah salah satu upaya. Tapi kalau memang hasilnya demikian, ya ini nanti perlu dievaluasi dan perlu dicarikan solusinya lagi. Ini kira-kira. Dan kemudian juga yang saya belum berhasil juga memang di sini ikonnya ini masalah pertambangan juga. Ini yang perlu nanti makanya tidak salah pilih. Kalau yang dipilih ini mantan dipitan tindak pidana tertentu yang memang membidangi masalah tambang. Mudah-mudahan beliau akan lebih mampu dan lebih baik lagi daripada saya. Saya doakan untuk Pak Dato' sudah sukses dari mengatasi masalah tambang yang memang sangat kompleks ini dan sangat rumit. Bagaimana itu mengatasi tambang di sini dulu. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Gatot Subroto ya, yang mempunyai kepiawaian dalam menangani masalah tambang, semua bisa diatasi. Jadi pimpinan Kapolri tidak salah pilih memilih beliau untuk menggantikan saya di Polda Babel ini, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, yang belum juga saya berhasil, inilah yang saya sedih sekali ini, masalah anggota. Saya ini sudah selama saya mencat anggota ini 2 tahun ini hampir 20 orang, 19 orang juga, luar biasa nggak, macam-macam masalahnya, kira-kira begitu. Inilah saya juga nggak berhasil juga, karena memang masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Tapi saya juga sudah berusaha bagaimana ini mengemas supaya anggota ini tidak melakukan pelanggaran disiplin, tidak melakukan tindak pidana, dan tidak ada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anggota. Kita selalu melakukan apa pagi, kita melakukan sidak, kita melakukan pokoknya semualah, komunal dan sebagainya. Kita melakukan reward juga, kita berikan punishment juga, tetap aja. Nah ini kan nanti juga tantangan untuk Kapolda baru ini supaya bisa nantinya lebih baik lagi gitu di Polda Babel. Jadi saya merasakan selama 1 tahun 6 bulan ini, 1 tahun setengah lah, 1 tahun 6 bulan ya tepatnya, kurang 3 hari karena saya 21 Maret, sekarang tanggal 19 Maret, 21 September 2012 saya dilantik, terus sekarang 19, kemarin 18 Maret saya dilantik lagi oleh Kapolri, diganti oleh Pak Dirjen, kurang 3 hari lah kira-kira begitu ya. Nah kemudian ini semua ini hari ini nih rangkaian dari mulai kemarin sampai hari ini hari ini terakhir, capek dari pagi Pak, rangkaian dari kemarin setelah terima jabatan ini. Memang kalau di polisi ini panjang gitu, nggak kayak jadi ketua DPD, mungkin nggak ada rangkaian selesai aja kalau ketua DPD udah dilantik udah selesai ya. Dan memang selama saya di sini 1,5 tahun, saya ini luar biasa. Saya mendapat suatu istimewaan. Kenapa? Saya ini paling senior, ini baru semua nih pejabat utamanya. Gubernur baru, Pak Ketua DPD baru, Kajati baru, dan Rem baru, dan Lanal baru, Ketua Pengadilan Tinggi baru semua. Padahal saya baru 1,5 tahun udah baru semua. Nggak hebat dan Kapolda, mantan Kapolda. Ini jarang ini. Dalam waktu yang 1,5 tahun, puspidanya baru semua. Nggak ada lah, mau cari di mana lah. Pasti 5 tahun lah paling nggak, atau mungkin ada yang 10 tahun kan begitu kan, 2 periode. Mungkin Kapoldanya sudah berapa kali kan gitu. Ini kita semua kalah sama mantan Kapolda, bukan Kapolda, mantan Kapolda. Dulu ya Kapolda, sekarang penggantinya Pak Gatot, penggantinya saya dulu Pak Rum Kapoldanya, penggantinya baru saya gitu ya. Dan nggak terasa, saya juga dengan Pak Rum ini dibimbing juga ya sama Pak Rum ini dalam mengelola di bangsa ini, dan beliau juga banyak memberikan masukan dan saran sehingga saya bisa sampai 1,5 tahun di sini. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini oleh Bapak-Bapak, Ibu, atau instansi terkait yang telah banyak membantu mendukung saya selama saya tugas di Polda Babel ini. Tentunya dan lain tidak, kami juga menyatakan permohonan maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti saya juga banyak kekurangan, saya juga banyak ya kesalahan lah, tapi itu bukan niat saya untuk melakukan kesalahan, tapi itu saya nggak tahu lah ya gitu. Kalau memang ada yang mengganggu perasaan teman-teman ini sehingga membuat situasi yang tidak nyaman bagi teman-teman, dan akhirnya saya juga yang jadi kena batunya, jadi nggak nyaman, saya mohon maaf lah, mohon dimaafkan 1000 ampun lah gitu, supaya jelas ini masalahnya.
tahu ya, saya ingin berbuat baik, tapi belum tentu orang itu juga akan senang dengan perbuatan saya, dan saya sudah berhati-hati. Tapi juga nyatanya kan masih saja ya yang kira-kira tidak berkenan. Jadi oleh karena ini saya mohon maaf, dan tentunya sore ini juga saya akan meninggalkan Bapak itu. Saya mohon diri dan mohon doa restunya dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya kira saja, sekian dan terima kasih. Iya, pramuka.